untuk kita antarkan. Nah, sementara keterangan ini dikirim, ini produk yang sudah kita kirim ke kurir dan kurir sudah bantu untuk mengantarkan ke masing-masing pesanan yang sudah ada. Nah, karena ini proses orderan Halo, selamat datang di channel YouTube-nya Bang Lumbu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di video ini dan di YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai khususnya di jualan online. Nah, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara memproses orderan yang masuk ke dalam toko kita, khususnya di toko Lazada. Karena bagi teman-teman yang baru memulai atau baru mencoba jualan online di Lazada khususnya, mungkin belum tahu atau bingung ketika pertama kali orderan masuk ke dalam tokonya. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara memprosesnya, yuk simak video ini. Pertama-tama teman-teman langsung masuk ke sales centernya Lazada di tokonya, kemudian masuk ke menu yang namanya pesanan dan ulasan. Kemudian teman-teman pilih pesanan. Nah, di pesanan inilah akan ada data-data jumlah pesanan dan orang-orang yang sudah memesan produk di toko kita. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangannya, tinjau pesanan, ini yang tertunda, ini yang siap kirim, ini yang dikirim, kemudian ada keterangan sudah diterima, dibatalkan, dikembalikan, hilang, kemudian pengiriman gagal. Nah, kali ini kita mau proses pesanan yang masuk, maka teman-teman melihat di bagian keterangan tertunda. Nah, tertunda di sini artinya pesanan sudah diorder, sudah dipesan oleh customer kita, tetapi kita belum memproses sama sekali pesanan yang masuk tersebut. Nah, makanya keterangannya tertunda. Nah, sementara siap kirim ini pesanannya sudah kita proses, sudah kita cetak label, tapi kita belum antar ke kurir di mana tujuan untuk kita antarkan. Nah, sementara keterangan ini dikirim, ini produk yang sudah kita kirim ke kurir dan kurir sudah bantu untuk mengantarkan ke masing-masing pesanan yang sudah ada. Nah, karena ini proses orderan yang masuk ke toko kita, caranya bagaimana, maka kita langsung masuk saja ke menu yang tertunda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 pesanan saya yang belum sama sekali saya proses. Kenapa? Karena ini baru sekitar 1 jam tadi masuk ke dalam tokonya saya. Nah, ada 2 yang tertunda. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal proses orderan ini dengan masuk ke pilihan di sini ada siap kirim. Nah, teman-teman klik dulu keterangan siap kirim ini ya, tinggal diklik, kemudian masukkan nomor fakturnya, terserah saja, ini hanya sebagai keterangan saja. Kemudian teman-teman klik simpan ID faktur. Setelah itu muncul ID fakturnya yang sudah kita input tadi. Kemudian teman-teman tinggal pilih ready to ship. Nah, pastikan di sini ketika teman-teman memilih untuk ready to ship, itu barangnya sudah ready dan sudah di packing, kemudian teman-teman hanya tinggal mengantar ke kurir di mana kurir yang sudah ditunjuk oleh Lazadanya. Kemudian kita klik ready to ship.
kemudian tutup. Nah, teman-teman bisa melihat kan, tadi datanya tertunda ada 2, sekarang tinggal 1. Kenapa? Karena yang 1 tadi kita sudah proses untuk statusnya berubah menjadi siap kirim. Nah, kita cari data tadi. Nah, ini dia yang sudah siap kirim tadi. Ya, teman-teman bisa lihat ini yang data tadi yang sudah siap kirim. Kemudian langkah selanjutnya kita centang untuk kita cetak labelnya. Nah, teman-teman bisa lihat sini ada pilihan cetak label pengiriman untuk barang terpilih. Nah, di sini muncul label yang sudah siap kita antar, yang sudah siap kita kirimkan ke kurir di mana Lazada sudah tunjuk. Nah, teman-teman tinggal perintah print ya. Kemudian tinggal pilih printernya di mana, kemudian tinggal di print saja. Ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah ini label nanti yang akan ditempel di produk kita. Nah, yang mesti diketahui di sini adalah teman-teman harus melihat keterangan data yang ada di sini. Ya, di sini ada keterangan diserahkan ke, kemudian diantar oleh. Nah, yang mesti teman-teman perhatikan adalah keterangan yang ada di sini, yaitu yang diserahkan ke. Nah, kalau keterangannya di sini diserahkannya ke Lel Express Drop Off, berarti teman-teman mengantarkan paket ini ke bagian drop off khusus leg. Ya, sekali lagi, teman-teman mengantar paket ini ke bagian leg, kurirnya Lex. Kalau di sini keterangannya diserahkan ke JNE, maka teman-teman arahkan atau menserahkan paketnya ini ke JNE. Nah, kalau di sini keterangannya Ninja, maka teman-teman menyerahkannya ke Ninja. Nah, namun kadang-kadang kita dapat label di sini Lex, di sini Ninja. Kemana kita harus antar? Teman-teman tetap harus mengantarnya ke Lex, atau di sini Lex, di sini JNE. Kita antarnya tetap ke kurir Lex. Kenapa? Pedomannya kita di sini diserahkan ke. Nah, terus bagaimana? Pasti teman-teman berpikir, loh, kok padahal di sini keterangan JNE. Nah, di sebelah sini keterangannya Lex. Kok saya antarnya ke Lex? Ya, kenapa? Karena Lex sudah bekerja sama dengan JNE sama Ninja. Sehingga ketika kita antar ke Lex, maka pihak dari Lex sendiri yang nanti akan membagi paket-paket ini untuk diantarkan ke JNE atau ke Ninjanya. Nah, kita bisa contoh supaya teman-teman tidak bingung. Saya kasih lihatkan datanya yang berbeda pengirimannya. Saya coba cek dulu ya. Ini masih sama-sama Lex. Sama-sama Lex. Nah, ini Ninja. Kita lihat ya labelnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kan, di sini ada keterangan diserahkan ke Lex Express Drop Off, diantarkan oleh Ninja Express. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa kemana kita antar paket ini, tetap kita antarnya ke Lex. Kenapa? Nanti pihak Lex akan membagi atau mengantarnya sendiri ke Ninja Express. Kalau kita antar ke Ninja Express bisa nggak? Otomatis paket teman-teman ditolak. Kenapa? Karena ketika di scan barcode-nya tidak terbaca dari sistem mereka. Ya, jadi yang menjadi pedoman kita untuk mengantar paketnya ini adalah keterangan yang di sini diserahkan ke
Kalau di situ keterangannya diserahkan ke Lel Express drop off, teman-teman antar ke Lex terdekat di rumahnya. Kalau di sini keterangannya JNE, teman-teman antar ke JNE. Kalau di sini keterangannya Ninja, teman-teman antarnya ke Ninja. Nah, mungkin itu saja sebagai pedoman bagi teman-teman yang baru berjualan di Lazada, khususnya bingung bagaimana cara memproses orderan dan kemana paket ini akan diserahkan. Nah, teman-teman bisa belajar dari video ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silakan bagi ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak mengetahui lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial video berikutnya.